Selamat siang kembali Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu telah menunjukkan pukul 14 lewat 12 menit waktu Indonesia bagian Barat, maka webinar akan segera kita mulai ya Bapak dan Ibu. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung pada hari ini, boleh juga sambil meneruskan informasinya kepada rekan-rekan yang lainnya ya, agar lebih banyak lagi yang bergabung pada acara hari ini. Jadi perlu diinformasikan Bapak dan Ibu sekalian bahwa webinar hari ini adalah webinar dari Kalista Foundation yang berkolaborasi dengan Sifayung. Jadi pada hari ini sangat luar biasa, ada saya Komang selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar dengan tema Klik Memberdayakan Gen Z untuk Mengakselerasi Organisasi. Tentunya sangat luar biasa ya Ibu, bersama narasumber kita yang tak kalah luar biasa, ada Bapak Hendra Sifayung selaku penulis buku bestseller. Halo, selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Mbak Komang. Suara saya jelas? Ya, sudah terdengar dengan jelas Pak Hendra. Ya. Baik, sebelumnya terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir pada acara hari ini. Adapun susunan acara kita pada hari ini adalah yang pertama ada pembukaan, kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan sharing materi, dan dilanjutkan dengan sesi diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum acara kita dimulai, kepada Ibu sekalian, ada pun beberapa rules yang perlu diperhatikan untuk menjaga konduktivitas jalannya acara pada hari ini. Yang pertama, silakan Bapak dan Ibu untuk menonaktifkan audio ketika MC atau narasumber berbicara. Kemudian yang kedua, ketika Bapak dan Ibu ingin bertanya, silakan bisa langsung atau menulisnya di room chat terlebih dahulu. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu bisa bertanya ketika dipersilakan untuk bertanya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tanpa perlu menunggu waktu berlama-lama lagi, pada acara yang luar biasa ini, mari kita sambut narasumber kita yang sangat luar biasa. Kepada Pak Hendra, saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Komang. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah menyediakan waktu ya bagi acara hari ini. Dan kegiatan hari ini Bapak Ibu sekalian adalah bagian dari komitmen saya. Ya, sebenarnya ini sudah lama nih Mbak Komang ya, saya tidak berbagi ya. Jadi satu hal Bapak Ibu, saya sudah memberi sudah mempunyai komitmen ya. Paling tidak saya harus secara rutin membagikan apa yang saya tahu, apa yang saya lihat, saya dengar kepada banyak orang ya, dengan tujuan bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat begitu. Karena hal ini juga yang selalu saya dorong di komunitas Bapak Ibu ya. Dengan kita berbagi pengetahuan, meskipun ya saya juga merasa apa yang saya bagikan juga bukan yang terbaik. Tapi dengan kita melakukan hal yang baik, Bapak Ibu, paling tidak kita percaya bahwa kita akan mendapatkan juga hal yang baik, gitu ya. Jadi ketika kita rutin berbagi, kita mendapatkan teman, mendapatkan jaringan, kita juga mendapatkan feedback dari jaringan kita yang baru ya. Dan inilah yang harus kita biasakan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya selalu men-challenge Bapak Ibu, ayo ya berbagi pengetahuan, apapun pengetahuan kita gitu ya. Jadi setiap pengalaman itu adalah sesuatu yang kaya Bapak Ibu yang bisa dibagikan gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ini ada di komunitas atau apa, ayo bagikan gitu ya. Bagikan apapun yang kita tahu, kita dengar, kita lihat ya, dan bisa jadi apa yang kita bagikan itu bermanfaat bagi orang lain ya. Seperti apa yang saya mau sampaikan pada hari ini, ini juga ada berdasarkan pengalaman, Bapak. Jadi ya pengalaman yang saya dapatkan dan saya coba bagikan. Barangkali ilmu yang sangat terbatas ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Oke, izin saya mau menyampaikan materi Mbak Komang. Sudah terlihat Mbak Komang? Sudah Pak. Iya, oke. Ini saya suasana di Mbak Komang ini apa ya? Ada backgroundnya ya, keren ini. Ada background suara suara ayam ya. Jadi kita serasa itu di pedesaan dan seger gitu ya. Jadi semangat. Oke. Oke, jadi saya mengangkat tema memberdayakan Gen Z untuk mengakselerasi kinerja organisasi gitu ya. Oke, Bapak Ibu, saya mungkin sedikit cerita ya. Sebetulnya saya ini barangkali terlibat di dalam beberapa komunitas ya. Eh, jadi saya sering melihat diskusi-diskusi ya, ya yang membahas berbagai macam persoalan, gitu. Mulai dari masalah katakanlah UMKM yang kesulitan mencari pasar, UMKM yang kesulitan untuk mengefisienkan kerja, kemudian ada koperasi yang tidak tidak baik ya selama 5 tahun pendapatannya begitu-begitu aja.
Kemudian ada juga BUMDes juga yang tidak apa ya, tidak mengalami perbaikan atau perusahaan yang stagnan begitu ya. Yang saya lihat isunya cuma satu begitu, tapi banyak orang yang menganggap ini karena masalah modal, masalah investor, ya, masalah apa lagi, masalah tidak ada bantuan pemerintah gitu ya. Jadi kita selalu melihat bahwa masalah kita itu adalah karena faktor orang lain, eksternal, gitu ya. Soalnya kita tidak maju itu karena ya tadi, wah ini memang pemerintah nih nggak support kita, selalu begitu bunyinya. Operasi kita jelek itu memang karena dinas tidak pernah mendampingin kita, gitu ya. Tapi saya mau menyimpulkan Bapak Ibu dari persoalan-persoalan yang sering didiskusikan itu Pak, masalah utama ya sesungguhnya yang kita hadapi adalah masalah SDM, gitu ya. Jadi masalah SDM, masalah sumber daya manusia, ya. Saya sering kali menyaksikan ada kok ada BUMDes, ada koperasi yang tidak disupport, yang sumber daya yang terbatas, tapi ketika dikelola oleh orang yang hebat, orang yang pintar, usaha itu akan berjalan, gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau orangnya ya tidak punya kapasitas, mau diberikan modal ya, karena kami juga punya pengalaman Bapak Ibu menyaksikan banyak petani-petani ataupun UMKM ataupun pengusaha yang dibanjiri modal, tapi tidak amanah, akhirnya ya rugi juga begitu ya. Jadi isunya adalah masalah masalah SDM. Nah, yang kedua adalah yang saya lihat lagi Bapak Ibu, pola kita di dalam mengembangkan usaha ini masih jadul semua Bapak Ibu. Ya. Orang masih berpikir itu kalau kita dagang itu berarti harus ada yang datang ke kantor kita atau ke tempat kita lalu jualan. Ini udah jadul Bapak Ibu. Saya bilang, mohon maaf Bapak Ibu ya, saya sering melihat itu kita berdiskusi seperti kita berdiskusi tahun 70-an, tahun 80-an, soalnya tidak ada komputer, tidak ada internet, ya. Ketika orang bicara masalah pasar Bapak Ibu, ini sebenarnya bukan isu lagi gitu ya. Ya, sementara banyak anak-anak muda ataupun saat ini orang-orang menjadi reseller, dia tidak punya barang, dia bisa dagang. Betul ya. Dan anehnya saat ini banyak orang yang punya barang, punya jasa tidak bisa jualan. Aneh ini, gitu ya. Jadi yang menjadi persoalan adalah isu dua, masalah SDM dan masalah kompetensi, Bapak Ibu. Masalah kompetensi. Jadi ya dengan pola pikir kita seperti ini, ya mohon maaf Bapak Ibu, memang saya harus bisa memprediksi bahwa memang UMKM ini tidak akan berkembang. Mohon maaf ini, gitu ya, karena SDM kita tidak memadai, gitu ya. Dan kemudian kita masih berpikir dengan pola pikir yang sama. Masih berpikir seperti hanya kita membuat toko kelontong tahun 80-an Bapak Ibu. Seolah-olah akan datang orang datang ke kita, membeli membeli barang kita, lalu tidak ada kita teriak-teriak, meminta tolong kemana, ke pemerintah kemanapun. Ini salah lagi manajemen ini ya. Salahnya siapa lagi? Nanti kita bilang, oh salahnya pendidikan ini Pak, karena saya dulu tidak dididik katanya lagi ya. Jadi salah lagi nanti Kementerian Pendidikan, salah pemerintah, mungkin salah, semua kita salahkan Bapak Ibu. Tapi kita tidak pernah mau melihat, jangan-jangan ada begitu banyak potensi yang bisa kita berdayakan, yang bisa membuat usaha kita berkembang. Oke, jadi Bapak Ibu saya ingin menyoroti tentang Gen Z. Ya. Jadi Gen Z ini adalah generasi muda yang sebenarnya menurut saya inilah menjadi solusi ya solusi ke depan bagi bisnis kita, bagi organisasi kita gitu ya. Nah, saya mencoba mendefinisikan Gen Z ini merupakan generasi yang lahir di 97 atau 2012. Ini mungkin kalau bapak-bapak usianya 20 ini anak-anak bapak lah ini yang sudah jadi anak-anak kita nih. Saya sih belum belum saya bilang anak nanti saya ketuaan nih. Saya masih nggak mau bilang tua nih Pak Komang ya. Ini adalah lahir di 97 sampai 2012 ya. Jadi berdasarkan hasil sensus 2020 ya, jumlah Gen Z itu sudah mencapai 75,49 juta jiwa, gitu ya, atau setara dengan 27,94%. Itu yang dianggap, itu yang mengakibatkan Indonesia dianggap mengalami dikatakan sebagai bonus demografi. Ya, kita mempunyai kekuatan sumber daya yang harusnya bisa membuat kita menjadi berkembang. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, baru-baru ini saya membaca berita ada sekitar 10 juta Gen Z yang katanya nganggur, gitu ya. Ini nganggurnya kenapa ini ya? Nganggurnya bisa jadi dua hal ya, karena mungkin ya bisa jadi Gen Z-nya tidak kompeten, atau karena bisnis yang kita kembangkan di Indonesia ini memang tidak kompatibel dengan Gen Z. Ya, kita masih berpikir membuat bisnis itu ala tahun 80-an. Ya, tahun ini masih banyak saya lihat pengusaha-pengusaha yang masih berpikir bahwa itu harus bisnis harus bertatap muka gitu ya. Harus apa namanya kita harus mendatangi klien itu masih seperti itu polanya begitu ya sehingga akhirnya ya bisa jadi kita menuntut kualitas dari pekerja kita seperti halnya kualitas kita di tahun 90 atau tahun 2000-an awal ya sebenarnya sudah tidak lagi relevan Bapak Ibu sekalian ya.
Oke, saya mau melihat sebenarnya kenapa sih kita perlu memanfaatkan Gen Z ini? Seberapa hebatnya sih mereka-mereka ini sebenarnya ya? Ya. Oke, ciri Gen Z ya, Bapak Ibu. Gen Z ini adalah mereka ini adalah melek teknologi, ya. Jadi kalau kadang-kadang kita selalu bilang, yang sering kali ketika ditanyakan ya orang-orang dari generasi milenial atau generasi baby boomers itu Gen Z, mereka selalu bilang jelek. Oh, Gen Z itu cengeng Pak Hendra, baperan, nggak bisa kerja, tidak bisa, wah jelek semua, gitu ya. Tapi saya harus katakan ketika kita ini selalu mempersepsikan Gen Z itu sebagai kalangan atau generasi jelek gitu ya, akhirnya kita tidak akan pernah melihat sisi positifnya, gitu ya. Nah, yang pertama adalah bahwa Gen Z itu adalah melek teknologi, Bapak Ibu. Ya, jadi bahkan jangankan kita bicara Gen Z, ada lagi generasi strawberry di bawah Gen Z ya, anak-anak saya sendiri itu sudah bisa menerapkan aplikasi yang saya nggak tahu gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sudah tahu apa isu yang sekarang lagi berkembang itu adalah AI. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin selama ini masih digerakkan oleh orang, manusia dan segala macam itu sebenarnya sudah bisa digantikan oleh AI. Ya, yang saya khawatirkan adalah kita ini sebagai pebisnis-pebisnis atau pengusaha zaman sekarang ini yang merasa sudah pintar dan punya berpengalaman itu nggak tahu AI, nggak tahu AI. Ya, mungkin saya jelaskan Bapak Ibu. Sekarang ini misalnya contoh kita mau buat laporan keuangan itu tidak perlu lagi tenaga akunting. Aplikasi sudah bisa menyelesaikan mulai dari buku rugi laba, jurnal dan segala macam itu otomatis jebret sudah. Begitu kita ngisi data langsung terdata dengan baik. Dulu kita butuh misalnya kita membuat konten ya, kita dulu masih membutuhkan model. Kita carilah model-model yang good looking gitu ya, suaranya yang bagus. Sekarang sudah bisa digantikan AI. Beberapa konten-konten promosi yang digunakan di perusahaan itu sudah pakai AI Bapak Ibu begitu ya. Bahkan sekarang ini kita membuat proposal ya, membuat tulisan-tulisan yang tadinya kita mesti harus meng-hire orang, sekarang ini pakai AI gitu ya. Ya jadi teknologi adalah kunci Bapak Ibu ya, dan kita lihat juga di sistem produksi di negara maju itu sudah sepenuhnya terkomputerisasi. Jadi tidak lagi melibatkan tenaga manusia orang. Jadi otaknya siapa ya? Ya orang yang melek teknologi. Siapa yang melek teknologi ya? Kemungkinan adalah anak Gen Z. Ya, kayak kita Bapak Ibu ya, kita mungkin Instagram aja kita nggak tahu apa, TikTok aja kita tidak paham gitu ya. Jadi mereka melek teknologi. Nah, yang kedua Bapak Ibu mereka mudah mengembangkan keahlian. Nah, ini yang tidak ada di zaman milenial, di zaman saya. Di zaman saya kalau kita mau belajar bahasa Inggris harus kursus. Betul ya, Bapak Ibu ya. Mau belajar apa lagi nih? Belajar tentang main musik, kita harus kursus ya ke Yamaha atau kemana gitu. Karena zaman dulu itu susah untuk mendapatkan pengetahuan keahlian. Ya. Tapi anak-anak sekarang ini seperti diberikan kesempatan yang luas ya untuk mengembangkan keahliannya. Begitu mereka mau belajar musik, mereka buka YouTube. Betul ya, Bapak Ibu ya. Kalau mereka mau belajar bahasa, mereka bisa beberapa aplikasi seperti Ome TV ya untuk bisa chatting ya, berdiskusi langsung dengan native speaker. Jadi mereka ini sudah sangat sangat gampang gitu untuk meningkatkan pengetahuan gitu ya. Jadi skill mereka itu jauh lebih banyak mungkin daripada kita. Ya. Yang ketiga, mereka berwatak globalisasi, Bapak Ibu. Anak-anak kita sekarang tidak lagi bergaul sama orang di kampungnya, di sebelah kanan kirinya. Mereka sudah bicara bergaul dengan seseorang teman di Rusia, di Amerika. Mereka dengan aplikasi mereka bisa bergaul dengan banyak orang. Mereka bisa buat komunitas-komunitas berbasis internasional. Ya, mereka bisa sharing kegalauan mereka dalam komunitas mereka. Jadi ini luar biasa, Bapak Ibu. Dan mereka dan bahkan anak saya itu udah bisa menceritakan seperti apa sih kondisi di Amerika katanya. Karena dia punya teman yang cerita bahwa di Amerika tuh begini kondisi sekolah. Bayangkan Bapak Ibu ya, kita nggak pernah tahu. Jangankan kita tahu tentang tentang di negara lain, kita mungkin di provinsi lain kita nggak tahu karena kita masih perspektifnya perspektif jadul. Ya, kalau kita bisa paham sesuatu, kalau kita mendatangi sesuatu begitu ya. Jadi mereka tidak seperti itu. Yang keempat mereka kreatif Bapak Ibu. Ya, karena mereka begitu banyak sumber asupan informasi, ya, mereka bergaul dengan banyak orang, membuat mereka sangat kreatif. Bandingkan dengan kita nih, ya, kita sudah tidak pernah baca buku, gitu ya, sudah tidak pernah apa begitu ya, dan merasa pintar kadang-kadang juga, begitu. Sehingga akhirnya kita seringkali mempunyai materi yang terbatas dalam menciptakan sesuatu.
Nah, hanya saja kembali lagi Bapak Ibu, anak-anak Gen Z ini kan dibesarkan dalam situasi yang berbeda dengan kita ya. Kita mungkin adalah generasi yang dibesarkan pada masa ekonomi susah. Ya, jangankan kita mau main internet Bapak Ibu, internet tidak ada dan kita juga pada masa itu ya betul-betul sulit ya, terbatas ya. Nah, hanya sehingga kadang-kadang Bapak Ibu hal ini membentuk mentalitas ya. Anak-anak memang Gen Z ini kelemahannya adalah baperan. Mentalitas mereka tidak daya juangnya sangat rendah gitu ya. Dan kemudian banyak anak-anak Gen Z ini yang boleh dikatakan besar itu tanpa orang tua ya. Kalau zaman dulu biasanya bapak bekerja, ibu di rumah gitu ya. Jadi artinya masih ada. Tapi sekarang ini kadang-kadang banyak anak-anak itu lahir tanpa ada orang tua dan boleh dikatakan orang tuanya itu semua aktif cari uang. Karena mungkin kebutuhan yang besar ya, sehingga mereka seringkali tumbuh tanpa didikan, bahkan tanpa tanpa ada tekanan, pressure gitu ya. Lalu kemudian banyak juga orang tua yang kemudian tidak pernah hadir di rumah, lalu mengkompensasi ketidakhadirannya dalam bentuk kemudahan ya, diminta apa aja ada, sehingga mereka itu baperan ya. Jadi jangan heran memang salah satu kelemahan Gen Z itu ketika dapat tekanan mereka langsung stres ya, stres. Nah, kemudian mereka tuh berpikir instan ya. Jadi anak-anak muda sekarang ini kalau ditanya Bapak Ibu, dia mau jadi apa? Mereka pasti berpikir jadi TikToker ya. Mereka tidak berpikir tuh untuk apa enggak. Mereka berpikir instan-instan aja. Dan mereka kadang-kadang ditanya, apa sih cita-citamu? Ya, cita-cita saya itu adalah saya pengen jalan-jalan ke luar negeri. Jadi mereka berpikir singkat-singkat aja, Bapak Ibu gitu ya. Nah, kenapa seperti itu ya? Karena tadi, karena mereka dididik oleh generasi internet, oleh dunia maya yang mengajarkan tentang kesuksesan itu dengan sudut pandang yang berbeda. Mereka menjadikan tokoh idolanya. Kalau kita dulu Habibie ya, Bapak Ibu ya, Pak Komang ya. Ditanya, siapa idolamu? Oh, saya Habibie. Jadi insinyur. Kalau sekarang siapa? Raffi Ahmad. Ya kan? Tanya lagi, siapa idolamu? Ah, ini. Oh, idola saya itu ini Pak Selegram. Kenapa? Duitnya banyak. Bisa flexing, bisa jalan-jalan gitu ya. Sehingga akhirnya banyak anak-anak Gen Z itu yang berorientasi itu menjadi orang kaya secepat mungkin. Gitu ya. Meski memang dimungkinkan, tapi ya itu tadi. Ya mereka tidak berpikir untuk punya kebun, tidak berpikir untuk membuat usaha. Mereka berpikir jadi selebgram. Nah ini tentu sesuatu yang berbahaya ya, sehingga akibatnya kemampuan mereka itu tidak termanfaatkan dengan baik. Oke ya. Oke. Oke. Nah, ini contoh kecanggihan Gen Z, Bapak Ibu, ya. Ini kecanggihan-kecanggihan tidak pernah terjadi pada masa generasi milenial ya atau generasi baby boomers. Contoh Fikir Naki. Fikir Naki ini mungkin usianya hanya sekitar berapa nih Mbak Komang? Mbak Komang tahu Fikir Naki? Vicky Halo? Naki. Kenal Fikir Naki, Mbak Komang? Nggak terlalu, Pak. Ya, Fikir Naki ini orang bilang ini playboy global karena dia itu aktif di Omet TV, dia seorang selebgram. Tapi yang mau saya ceritakan bukan soal selebgramnya, tapi yang mau saya ceritakan anak ini dia orang yang aktif ya belajar bahasa melalui Omet TV sehingga dia bisa bisa menguasai 5 bahasa dan cukup baik gitu ya. Hanya dalam belajar dalam beberapa tahun Bapak, hanya dalam 2 tahun gitu, 2-3 tahun dia sudah bisa menguasai 5 bahasa. Nah, saya bandingkan dengan zaman kita nih, Bapak Ibu, saya belajar bahasa Inggris mungkin tidak canggih-canggih juga gitu ya. Udah bertahun-tahun di sekolah diajari gitu ya. Dulu pernah belajar bahasa Jerman waktu SMA, tapi nggak pintar-pintar gitu ya. Tapi mereka seperti Fikir Naki ini itu bisa 5 bahasa, ya luar biasa ya. Nah, ada lagi Putra Aji Adhar ini adalah seorang hacker, masih SMP sudah bisa menembus NASA, database sistem IT-nya ini ya. Jadi pada waktu itu kalau nggak salah ada satu kontes ya sebenarnya bukan bukan dia sengaja jadi kontes di NASA untuk mencari orang-orang yang bisa melihat celah di dalam sistem mereka. Ternyata yang bisa nembus ini namanya Putra Aji Adhar ini dari Indonesia, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita biasanya kalau untuk mencapai level-level mereka ini kita berpikir tuh harus sekolah dulu nih, harus kuliah tinggi-tinggi dulu baru bisa bisa seperti mereka gitu ya. Jadi artinya anak-anak Gen Z ini adalah sesuatu kekuatan ya. Tinggal ya tadi bagaimana kita ya Bapak Ibu sekalian yang sudah mempunyai usaha atau organisasi membangun sistem sistem usaha atau sistem kegiatan atau organisasi yang kompatibel dengan mereka ya. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu masih menerapkan sistem feodal. Pokoknya katanya, ah udah Gen Z itu langsung baper itu. Pak, akunya harus begini.
kalian harus kerja seperti ini, seperti robot. Itu tidak bisa di Gen Z, Bapak Ibu. Itu dia langsung baper. Dia langsung merasa itu dia tidak dihargai, tidak dipercaya begitu ya. Atau apalagi kalau eh, milenial, apalagi yang agak ke baby boomers itu biasanya itu otoriter ya. Kadang-kadang nggak boleh jawab, nggak boleh bantah, harus begini gitu. Nggak mau mendengar. Nah, ini sering terjadi Bapak Ibu ya. Nah, jadi akibatnya ya banyak dari mereka ke potensi ini tidak termanfaatkan, lalu kemudian kita selalu bilang Gen Z itu nggak bisa kerja Pak, malas, pemalas, bla bla bla, begitulah ya. Oke. Ini nanti mungkin mungkin banyak protes, wah Pak Hendra ini membela Gen Z ini kayaknya gitu ya. Padahal bukan Bapak Ibu ya. Oke, mengapa organisasi perlu memanfaatkan Gen Z? Ya, mau tidak mau Bapak Ibu, kita harus mau tidak mau kita harus menerima bahwa faktanya Gen Z adalah calon pemimpin masa depan. Ya, bayangkan ketika banyak anak-anak muda Indonesia tidak mau lagi merawat kebun, tidak mau lagi mengolah bisnis yang sudah ada, Bapak Ibu, maka nanti bisnis-bisnis ini akan dikelola oleh orang dari luar dari bukan dari Indonesia, ya. Sehingga mau tidak mau ya kita harus memberikan ruang bagi mereka untuk bisa berkarya ya di dalam sektor-sektor yang sudah ada pada masanya. Ya kalau nggak tadi gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita memakai Gen Z? Ya, Bapak Ibu, kalau kita masih banyak berdiskusi, aduh Pak, gimana pasar? Bagaimana ini, Pak? Gimana kok saya ini tidak ada mitra, tidak ada investor? Mohon maaf Pak, Bapak ini belum berwawasan global. Bapak masih berpikir itu yang datang itu harus dari sekitar kampung Bapak atau di wilayah Indonesia, ya. Nah, untuk memperluas jangkauan kita gitu ya, maka kita harus berwawasan global. Nah, mungkin kita kita ya saya aja menyadari saya nggak punya kemampuan untuk itu per waktu. Gitu. Tapi Gen Z itu sudah mereka sejak awal itu sudah mempunyai wawasan global. Sehingga ya dengan kita memberdayakan mereka berarti kita bisa mulai mengakses apa ya, mengakses wawasan secara global. Kita sudah bisa mengembangkan organisasi secara global, gitu ya. Nah, dan ketiga, Bapak Ibu, kita bisa merubah sistem organisasi yang terdigitalisasi. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu berpikir bahwa kalau kita buat kantor, anak buah kita harus ada di kantor itu, kita hanya hanya memanfaatkan apa yang ada di situ, berarti kita ini sudah belum berkembang, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak pernah nonton Nas Daily, ya Nas Daily itu ada sebuah konten ya yang bersifat inspiratif. Itu Bapak Ibu kantornya di Singapura, tapi kemudian melibatkan begitu banyak anak muda di seluruh dunia. Jadi mereka punya kantor-kantor gitu ya di seluruh dunia mereka bekerja gitu ya. Ya, bahkan banyak kantor-kantor di Amerika yang kemudian memberdayakan begitu banyak orang secara online Bapak Ibu gitu ya. Jadi harus terdigitalisasi. Sudah tidak lagi masanya bahwa bos itu harus mondar-mandir begitu ke banyak kantor ya eh, bahwa rapat itu haruslah tatap muka ya. Ini memang harus ya kita ya ke depan tidak lagi seperti itu Bapak Ibu ya. Bayangkan ya, nggak usah kita bicara ini. Misalnya kami tinggal di Jakarta, Bapak Ibu. Anggaplah kita punya kantor, misalnya di beberapa titik ada di Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Kalau kita berpikir bahwa kita harus mengunjungi satu persatu untuk rapat aja, Bapak Ibu, bisa jadi kita akan habis waktu di jalan, Bapak Ibu, hanya untuk menjangkau kantor kita. Kebayang nggak itu? Ya, berarti menjadi tidak efisien, gitu ya. Begitu juga Bapak Ibu, ketika misalnya kita ingin menjual kerajinan dari Bali. Kebayang nggak Bapak Ibu harus mendatangkan orang dari Bali, dari tempatnya Mbak Komang di Jakarta, kosnya mahal. Sementara di Bali murah. Kenapa tidak kita kontrol dari Jakarta, dibuat di Bali, dari Bali dikirim ke luar negeri untuk kerajinan, sehingga kosnya lebih murah, gitu ya. Dan sistem pengawasan terdigitalisasi, kita bisa tahu apa yang mereka kerjakan. Jadi, nah tapi kembali lagi Bapak Ibu, kita tidak punya kompetensi ke sana. Yang punya itu anak-anak Gen Z, gitu ya. Ya, kita aja Bapak Ibu tergagap-gagap banyak orang yang misalnya nanti ini saya coba nanti Mbak Komang lihat yang ikut Zoom ini masih ada itu yang tidak terkoneksi apanya audionya itu dia cuma ngeliatin aja gitu nggak ada suaranya kan nanti nanya Pak Hendra kenapa Zoom-nya nggak kedengaran kata orang ini tidak terkoneksi. Nah bayangkan kita untuk mengoperasikan Zoom aja masih tergagap-gagap ya Bapak Ibu gimana kita bicara untuk mendigitalisasi kantor kita gitu. Waduh, Mas. Yang keempat Bapak Ibu adalah anak muda ini mempunyai kemampuan untuk menciptakan kreasi gitu ya. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya banyak platform-platform ruang guru itu diciptakan oleh anak-anak yang kreatif, ruang guru. Yang dulu kita berpikir yang namanya ngajar itu khusus itu harus tatap muka, tapi ada ruang guru. Ya, kemudian ada Tokopedia, itu kan kreativitas-kreativitas yang muncul Bapak Ibu ya. Bahkan entah kenapa sekarang ini ada nama
NTF ya, NTF ya, Mbak Komang ya, yang dengan foto bisa menghasilkan uang. Saya juga dengan pakai uang kripto, buat saya itu nggak masuk akal gitu ya. Kok bisa ya pakai foto? Foto itu bisa menghasilkan uang. Foto kita dipamer-pamer, lalu ada pembelinya, nanti bisa diuangkan dengan kripto, lalu ada uangnya. Nggak masuk akal. Tapi itu benar, ada faktanya memang orang sudah bisa membuat itu. Ada Bitcoin. Bitcoin, apa itu Bitcoin gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Jadi dengan kita memberdayakan anak-anak muda, kita bisa memanfaatkan ya kelebihan mereka untuk merubah organisasi kita. Oke. Nah, lalu pertanyaannya Bapak Ibu, kalau kita ingin memberdayakan mereka, nah tentu kita juga harus merubah pola pikir. Jangan lagi seperti cara kita memimpin ala feodal, arah Belanda. Pokoknya, kalau saya bilang itu harus bekerja seperti ini. SOP-nya begini, tidak boleh dilanggar. Kalau tidak, ya tidak. Oh, seperti itu. Nah, kalau gitu bahaya itu Bapak Ibu ya. Harus. Saya tidak boleh dibantah. Pimpinan selalu benar. Nah, ini feodal nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa, kalau ada orang gua. Jadi dan ada satu kebanggaan kita Bapak Ibu, kalau kita datang anak buah ketakutan itu hebat. Ya, kalaupun datang itu cium tangan, megang-megang tas Bapak Ibu, itu adalah pola pikir yang menandakan kita belum siap untuk memberdayakan Gen Z ya Bapak Ibu ya. Ada lagi yang apa namanya, makanya banyak di masa milenial seperti saya itu banyak penjilat Bapak Ibu. Kenapa? Karena pimpinan itu seolah-olah harus dilayani, harus selalu benar. Ya, tapi walaupun ujung-ujungnya perusahaannya hancur karena semuanya orang menjilat ya, menyampaikan informasi yang tidak benar, fake fake information untuk menyenangkan pimpinan. Karena pimpinan selalu benar dan selalu lebih pintar dari semuanya begitu. Nah, itu mengakibatkan tadi itu pola pikir seperti tidak kompatibel dengan Gen Z ya. Banyak Gen Z yang masuk dalam organisasi itu kemudian dia buat status. Saya itu berada di kantor yang toksik istilah mereka itu. Saya tidak bisa berkembang dan seterusnya. Akhirnya banyak mereka yang stres. Lalu terjadilah nanti ada namanya gap gap kultur apa gap generasi. Orang yang senior akan menganggap mereka tidak kompeten. Orang yang muda merasa mereka tidak dipahami oleh pimpinan mereka gitu ya. Oke, jadi bagaimana cara kita memberi Gen Z? Jadi yang pertama Bapak Ibu, Gen Z itu jangan kita meng-hire mereka seperti kita meng-hire orang di zaman dulu. Bahwa orang yang itu adalah orang yang serba bisa. Bisa komputer, bisa ini, harus ahlinya itu serah ahli-ahlinya. Tapi yang kita lihat yang paling basic adalah mentalitas dan attitude dulu Bapak Ibu. Seperti tadi saya sampaikan di depan, Gen Z itu punya kemampuan untuk belajar yang sangat cepat. Jadi isu skill keahlian itu bukanlah menjadi isu yang paling paling penting ya, tapi adalah attitude dan mentalitas. Karena kalau ini kan biasanya walaupun tadi ya katakanlah mereka dibesarkan dalam lingkungan yang nyaman, tapi biasanya tuh rate-nya tuh bervariasi di antara Gen Z. Jadi carilah yang punya attitude yang baik, yang memang punya pembekalan dari orang tua, nilai-nilai spiritual yang baik ya, itu penting. Itu yang pertama dulu Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang perlu ditekankan kepada mereka itu adalah visi, pola pikir, ya. Jadi Gen Z itu perlu dibekali. Kenapa mereka bekerja? Apa tujuan mereka? What is the meaning? Kalau zaman dulu kan nggak ada begitu, apa ya? Pokoknya nggak usah kalian tanya kenapa kalian kerja begitu, kerjakan, karena kalian dibayar. Anak sekarang nggak bisa begitu. Kita harus kasih tahu, Bapak, teman-teman ya, teman-teman muda, kalian mengerjakan ini bagus untuk masyarakat, untuk publik. Ini bisa bagus untuk komunitas. Mereka butuh makna, mereka butuh penjelasan, Bapak Ibu, bahwa mereka harus menyadari bahwa pekerjaan itu bermakna bagi dirinya, bermakna, membuat mereka itu punya value, ya. Bukan semata-mata you kerja, you gua bayar, nggak bisa begitu, Bapak Ibu, ya. Ini pola pikir yang tidak kompatibel dengan Gen Z. Kemudian anak-anak sekarang ini ketika dia sudah punya tujuan, dia tahu ya, dia punya makna, maka dia suka diberikan challenge, ya. Jadi saya punya pengalaman Bapak Ibu, saya bilang, saya pernah ada beberapa binaan, saya bilang begini, coba dong, kamu pernah nggak buatkan misalnya aplikasi begini-begini gitu ya? Belum pernah Pak. Coba bisa nggak kamu buatkan dalam 1 bulan? Ya karena saya butuh aplikasi ini untuk apa nih? Untuk melayani apa begitu ya Bapak Ibu ya? Dan Dan betul, dalam 1 bulan Bapak Ibu mereka bisa bisa membuat aplikasi itu. Jadi mereka butuh challenge. Nggak usah diajari Bapak Ibu. Nanti gini ya, adik-adik ya, kalau mau buat begini, ambil begini, buat begini, buat begini. Mereka nggak perlu yang seperti itu. Kasih aja challenge, kasih tantangan buat mereka dan biarkan mereka mencari caranya sendiri. Ya, oke. Nah, yang keempat Bapak Ibu yang perlu adalah di gadget ini yang perlu kita
dorong adalah ajar mereka berkomunikasi, ya, karena Gen Z ini adalah anak-anak yang sering di depan laptop, sehingga mereka lebih mudah berinteraksi secara apa ya, tidak secara interpersonal gitu ya. Jadi secara tidak tidak sekalian. Nah, sehingga itu perlu dilatih, diajarkan mereka untuk ini, dan diajarkan mereka untuk bekerja secara tim. Nah, ini adalah kelemahan Gen Z yang harus kita dari awal harus kita perkuat gitu ya. Nah, leadership dan kemudian anak Gen Z ini membutuhkan kepercayaan, kebutuhan ini ya. Jadi anak Gen Z itu kadang-kadang tidak perlu dimarah-marahin, berikan dia kepercayaan Bapak Ibu ya. Kita seringkali kalau di ASN atau di mana itu seringkali mendorong orang dengan apa? Dengan rasa takut. Nanti kau dipecat, nanti kau dipotong gaji. Jangan begitu. Ya, bisa jangan begitu. Anak Gen Z tidak suka digituin. Dia mau oke, kalau kalau kamu bisa mungkin ini nanti saya kasih apa? Jadi kasih kepercayaan gitu ya. Jadi aku yakin dengan kemampuanmu, aku yakin kamu bisa begini. Itu pasti jadi Bapak Ibu. Daripada kan harus kerja ya Bapak Ibu teman-teman ya. Kalau nggak kerja nanti kalian akan kupecat. Wah, itu kayak model-model feodal itu ya. Jangankan anak Gen Z, kita aja milenial gitu aja suka kesal ya. Makanya banyak orang-orang jadi sakit-sakitan kalau dikerjai dengan model kepemimpinan seperti itu. Oke, inilah barangkali Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita misalnya ingin memberi Gen Z, perhatikan dulu ya, apakah kita sudah mempunyai satu mindset yang benar di dalam memberdayakan mereka. Yang dikhawatirkan adalah kita masih menerapkan model ala-ala kerajaan feudalistik ya, yang istilahnya kita selalu benar, tidak boleh dibantah ya, bahwa kita harus mengajarkan semua kita yang paling benar ya. Jadi kalau zaman Belanda dulu begitu Pak ya, kalau orang misalnya di kebun tuh memang bandor yang harus mengajarkan bagaimana mencangkul ya. Kalau sekarang tidak bisa seperti itu sistemnya Bapak Ibu ya. Jadi disuruh mereka harus mencari cara mereka bekerja yang baik, di mana mereka dikasih tujuan bahwa kita apa nih, bahwa dari ini kita mau eh, kebun kita ini bisa produktif gitu lah ya. Ya. Oke, lalu bagaimana caranya Bapak Ibu untuk kita melakukan menseleksi atau mulai kita mau mencoba menerapkan atau mendapatkan Gen Z dan kemudian mendapatkan manfaat dari mereka. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu kita mulai dari seleksi ya. Ya, tadi sebelumnya sudah saya jelaskan kita mulai dulu dari mindset, setelah itu kita melakukan seleksi. Nah, gimana cara seleksi anak Gen Z? Jadi salah satu kelemahan Gen Z kita ini adalah memang mau tidak mau harus kita akui bahwa mereka adalah miskin literasi. Karena anak Gen Z ini hidup dari audio visual. Jadi mereka terbiasa mendapat informasi melalui YouTube. Sehingga kalau kita buat iklan pun begitu ya, panjang-panjang mereka nggak baca. Kadang-kadang kelemahan ya. Jadi kalau misalnya nanti kita sudah buat iklan, dia masih tanya, Pak, ini lowongan apa? Ditanya lagi lowongan apa? Padahal tinggal dibaca aja semua jadi di situ. Tapi mereka nggak enak. Tapi kalau dibuat dalam bentuk video itu mereka biasanya akan apa ya? Akan lebih lebih cepat menangkap gitu ya. Nah, hanya juga jangan juga terlalu pendek Bapak Ibu. Terlalu pendek menandakan memang tingkat intelektualitas juga ya mungkin tidak terlalu baik begitu ya. Jadi buatlah ikan yang tidak terlalu panjang dan juga dilengkapi dengan video ya. Nah, kalau saya ditanya Bapak Ibu, saya lebih suka meng-hire dari level mana? Saya lebih suka meng-hire dari level mahasiswa, fresh graduate atau yang sedang sedang tingkat akhir. Orang selalu bilang, Pak, itu kan masih mentah banget. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, Gen Z itu punya kemampuan belajar yang cepat asal dia diberikan challenge, ya. Nah, tapi saya punya keyakinan seperti ini. Pada saat kita meng-hire eh, katakanlah masih mahasiswa tingkat akhir atau yang fresh graduate, paling tidak dia masih punya pola pikir yang masih fresh. Kita masih bisa tadi kan kita harus memberikan dia meaning, visi, kita bisa menularkan attitude, nilai-nilai itu pada saat itu yang paling tepat. Tapi kalau misalnya Bapak meng-hire Gen Z yang sudah pernah kerja di marketing, apalagi di perusahaan yang mungkin sudah menanamkan hal yang nggak baik begitu ya, itu bisa berpengaruh ke kita. Jadi kalau saya ditanya, saya lebih suka meng-hire orang-orang dari yang fresh graduate atau apa begitu ya. Tetapi dengan catatan apa ya? Memang kita harus membuat sistem yang fleksibel, yang bisa WFH, yang sehingga ya tadi ya. Jadi tidak memaksa mereka harus ada ke kantor harus ini gitu ya. Tapi saya melihat itu banyak banget manfaatnya karena kita bisa membangun, meletakkan fondasi ya. Itu pola pikir, nggak semata-mata harus skill. Skill itu bisa dilatih Bapak Ibu ya. Nah, lalu yang ketiga Bapak Ibu ya, setelah kita membuka lowongan. Nah, upayakan Bapak Ibu tadi dalam hal kita mau menyeleksi attitude, motivasi segala macam. Buatlah proses lamaran yang tidak mudah. Jadi
Misalnya jangan begitu dia kirim langsung kita telepon, nggak, buat tahapan, buat dulu. Misalnya contoh Bapak Ibu, apakah dia harus membuat CV, CV harus dikirim dalam bentuk seperti apa, dilengkapi apa, banyak persyaratan yang aneh-aneh. Kadang-kadang saya bilang yang membuat mereka harus bekerja. Itu untuk menseleksi apa? Menseleksi paling tidak attitude awalnya dulu, kemauan dia, niat mereka untuk bekerja. Ya, karena ingat anak-anak ini tadi pengen cepat cari uang. Jadi kalau dia ngerasa ada yang gampang dia cari, mudah-mudahan kan dia apa? Dia berspekulasi. Nah, tapi ada juga anak-anak yang memang pengen dia mau belajar, itu ada gitu. Sehingga cara mencari siapa? Buatlah proses-proses yang tidak mudah. Ya, kadang-kadang misalnya nih, kata-kata dia baru kirim CV dan segala macam, kita bilang, oh bisa nggak kita 3 jam lagi kita wawancara. Ya, jadi buat proses-proses yang membuat dia harus effort Bapak Ibu gitu, untuk menguji mentalitasnya, menguji motivasi dan segala macam. Nah, kemudian anak Gen Z ini tadi Bapak Ibu, mereka selalu ingin punya jelas why-nya, tujuannya. Nah, yang sering terjadi di perusahaan-perusahaan adalah tidak secara terbuka, ya, tidak secara terbuka menyampaikan aturan main. Jadi ketika orang kerja, tiba-tiba gaji tidak dibayar atau tiba-tiba dipotong dan segala macam. Meskipun itu adalah rule Bapak Ibu, tapi harus dijelaskan di depan. Ya, bahwa aturannya begini loh, kalau kamu begini, ini begini. Nah, yang sering terjadi ya di dalam proses seleksi ini banyak perusahaan-perusahaan yang kata istilah itu memberi PHP. Oh, nanti kalau kamu itu begini, kamu dapat gaji 10 juta. Itu kan nantinya kayak gimana? Apa syaratnya mencapai 10 juta itu gitu ya. Jadi saya lebih selalu menyarankan berilah aturan main yang jelas dan kalau perlu sampaikan yang pahit-pahitnya. Kalau dia mau silahkan, kalau enggak. Nah, ini adalah proses seleksi ya untuk Gen Z ini perlu gitu ya. Ya, jadi jangan banyak perusahaan-perusahaan yang menurut saya itu seringkali melakukan manipulatif ya. Jadi seolah-olah diterima, tapi kemudian tidak diberikan rules secara jelas, tidak diberikan kita mau apa dari dia, visi kita apa dari dia, usah dijelaskan. Jadi si 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 Gen Z ini ya bingung gitu ya. Dan kemudian setelah dia kerja dia ngerasa seperti robot. Dia bekerja di perintah ini dia tidak tahu tujuannya apa ya. Oke. Inilah untuk proses seleksi Bapak Ibu ya. Oke, lalu bagaimana kita melakukan pemberdayaan ya? Tadi kita sudah bicara tentang mindset ya, mindset kita seperti apa, seleksi. Setelah itu bagaimana? Nah, setelah si Gen Z ini masuk Bapak Ibu, maka yang kita fokuskan di 1-3 bulan pertama itu adalah bukan untuk mengetes atau memberikan dia challenge kerja, tapi lebih kepada melihat konsistensi. Jadi di awal-awal ya, di 1-3 bulan, itu biasanya kita fokus kepada memberikan dia tugas-tugas sederhana untuk melihat komitmennya, kecintaannya terhadap pekerjaan gitu ya. Jadi pada masa-masa ini kita memberikan dia meaning tadi. Kenapa dia harus kerja di kita? Apa manfaatnya bagi dirinya? Apa nilainya, value-nya bagi masyarakat, bagi secara luas begitu. Nah, ketika kita melihat mereka lalu mempunyai kecintaan untuk itu, gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat dari bagaimana dia melaksanakan tugas-tugas sederhana tadi, ya tugas-tugas yang bisa dia kerjakan, gitu ya. Jadi misalnya dia misalnya dia katakanlah sudah berkomitmen untuk mengerjakan tugas, katakanlah membuat paper 2 kali dalam 1 minggu. Lihat apakah dia mengerjakan. Kalau tidak, berarti dia tidak konsisten. Itu ya. Itu yang kita lihat Bapak Ibu. Teman-teman. Jadi kita tidak lihat dulu, oh dia pintar apa enggak, perlu. Lihat dulu konsisten dan komitmen dia dan kecintaan terhadap pekerjaan. Dan kecintaan itu ditanamkan melalui apa? Melalui kita memberikan value, memberikan visi. Jadi kita lebih banyak mengajarkan tentang integritas, tentang visi, tentang semangat, tentang apa yang bisa dia capai kalau dia bekerja dengan itu yang kita tanamkan. Tidak usah dulu memberikan dia tugas yang macam-macam. Oke. 1-2 bulan itu tugas kita. Kalau nanti kemudian mereka tidak nyaman dengan sistem atau dia tidak mencintai pekerjaan itu, dia bisa kan keluar dengan sendirinya. Ya. Gitu ya. Nah, setelah dia lewat dari proses 1-2 bulan tadi ya, artinya kita sudah bisa memastikan mereka itu sudah mencintai pekerjaan, berkomitmen. Nah, barulah kita memberikan challenge, berilah tugas yang lebih kompleks, ya. Nah, tapi memberikan tugas Gen Z itu berbeda dengan kita memberikan tugas ini. Jadi misalnya contoh kita mau buat konten, ya, kita pengen misalnya mereka mengelola media sosial. Guys, aku mau nih kalian bisa nggak buatkan ini? Pokoknya aku mau yang bagus lah ya, yang bisa nanti view-nya bagus dan gini. Gitu aja. Gak usah bilang nanti gini ya, kalian ngeditnya pakai Canva ya, Canva itu edisi sekian, nanti gini formanya bla bla. Jangan buat seperti itu Bapak Ibu. Berikan aja mereka rambu-rambu supaya mereka punya ruang untuk berekspresi, ya. Nah, lalu, nah ini.
ketika dia challenge, yang kita nilai Bapak Ibu bukanlah kepada hasil akhir, kepada proses. Ketika dia berkreasi, walaupun itu belum belum sesuai dengan hati kita, ya tadi hati-hati. Seringkali kita pemimpin zaman milenial itu pengen kelihatan bahwa kita pemimpin selalu pintar dan selalu benar. Sehingga ketika kita mengkritik itu seolah-olah kita tuh jago. Wah ini nggak sesuai dengan standarku katanya. Ya wajar lah Bapak Ibu ya. Misalnya orang dikasih baru bikin konten, baru belajar langsung bagus kan nggak mungkin. Lalu kita paksa dia mengikuti standar kita, mustahil itu Bapak Ibu ya. Misalnya saya nih nanti pemain main musik nih, dia baru belajar, tapi ketika dia sudah bisa ada progres satu dua langkah, itu harus kita berikan apresiasi. Jangan langsung kita bilang kalau cuma kayak gini kemampuannya, apalah itu nggak bagus banget. Lah dia orang baru-baru main Bapak Ibu langsung kita tuntut dia untuk hasil yang bagus, mustahil itu, nggak bisa gitu ya. Jadi yang kita dorong itu adalah progres, kemauan dia untuk berkreasi. Berikan dia motivasi, semangat ya. Koreksi dia kalau salah, tapi tidak dalam arti memberikan dia beban, memenuhi standar yang terlalu tinggi. Jadi kita lihat sesuai dengan itu ya. Lalu kemudian pada masa itu Bapak Ibu ajarkan, dorong dia untuk bekerja secara tim. Ya, bekerja secara tim, dia berinteraksi. Jadi tinggal gini, nanti kamu sama dia ya, nanti kamu tugasnya cukup begitu aja. Ya, cukup itu aja. Biarkan mereka berkreasi, biarkan mereka mencari cara mereka sendiri untuk bisa mengembangkan ininya mereka. Nah, 3 bulan ke 3 sampai 6 bulan itu adalah masa nanti mereka akan berkembang. Nah, ketika mereka sudah termotivasi, merasa dihargai Bapak Ibu, itu biasanya mereka akan begitu cepat akan mengembangkan kompetensi. Ya, ini sudah saya buktikan dari pengalaman ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah 3 sampai 6 bulan Bapak Ibu mereka sudah mulai makin pintar, bekerja secara proper, mulailah mereka challenge. Anak sekarang ini kadang-kadang mereka tidak hanya butuh soal uang, tapi banyak lembaga yang selalu bicaranya uang, uang, uang dan uang. Ya, meskipun mereka kadang-kadang butuh materi, kadang-kadang mereka butuh butuh sesuatu yang fancy kalau mereka itu tampilkan di media sosial. Salah satunya apa? Jabatan, Bapak Ibu. Anak-anak sekarang ini suka diberikan jabatan karena dia bangga menampilkan itu. Di suatu kebanggaan dia di usia muda kan sekarang kan ini tekanan bagi anak muda itu adalah pengen ada satu pencapaian tertentu ya di usia yang muda. Nah, jadi berikanlah dia jabatan Bapak Ibu di dalam misalnya dalam 1 tahun berikan jabatan, tapi tidak hanya jabatan ya, tapi sekalian tanggung jawab ya. Lalu kemudian berikan dia bahkan buatkan sistem yang mana dia bisa menentukan berapa pendapatannya, berapa insentif yang dia dapat dari tanggung jawabnya, gitu ya. Nah, kalau kita lakukan ini Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Bapak Ibu akan bisa memiliki organisasi yang tidak saja terdigitalisasi, penuh daya kreativitas. Yang menarik apa? Dia itu bersifat pilot, autopilot. Kita tidur siang, kita bisa bermain dengan anak. Organisasi kita dikelola oleh mereka dan bertumbuh. Ya, bertumbuh Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka menginternalisasikan jabatan yang kita berikan dan mereka menerapkan itu dengan baik. Ya. Oke, ini metode ya. Ini tahapan. Jadi tahap pertama adalah seleksi awal. Begitu kita meng-hire orang, utamakan adalah memberikan apa namanya penekanan terhadap value dan segala macam ya, motivasi. Dan kita jangan memaksa mereka dulu untuk melakukan hal yang luar biasa. Hanya sekedar mengerjakan apa yang bisa dia kerjakan, tapi kita lihat konsistensi. Kedua, challenge. Setelah 3 bulan, berikan challenge. Berikan tugas-tugas yang lebih kompleks, ruang berkreasi, dorong mereka kerja secara tim. Kemudian apa? Berikan dia tanggung jawab. Gitu ya. Berikan tanggung jawab. Oke, mungkin Bapak Ibu bertanya, ini Pak Hendra ini kok teori ya? Ini belagu nih Pak Hendra, sosokan ngajar-ngajarin ini. Emang ilmu dari mana kan gitu. Oke. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan tadi sepanjang dari awal sampai sampai sekarang ini adalah berdasarkan pengalaman. Kebetulan saya mendapat kepercayaan ya untuk membina beberapa lembaga yaitu Gambar Institute, Kalista Foundation. Nah, yang mungkin saya perlu informasikan ke Bapak Ibu, Kalista sudah hampir 3 tahun Bapak Ibu ya. Gamal Institute itu sudah hampir 7 tahun ya. Dan yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ketiga lembaga ini yang mungkin Bapak Ibu setiap hari ikut merasakan value-nya, manfaatnya, bisa berjejaring, bisa berinteraksi, itu dikelola oleh anak-anak yang umurnya antara 19 sampai 24 tahun, Pak. Ya. Jadi ini contohnya Mbak Komang nih, Sekretaris Kalista Foundation usianya baru 20 tahun Bapak Ibu yang sudah memanage hampir grup yang jumlahnya hampir 400 orang dan mengelola hampir ratusan kegiatan setiap bulannya Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi ini
Itu saya bilang saktinya Bapak Ibu. Mungkin saya di usianya Pak Komang, kalau disuruh ngomong itu udah nggak bisa tidur tuh. Tapi beliau bisa dengan santai membawa acara dan mohon maaf Pak Komang, berapa stafmu sekarang? Bagaimana Pak? Stafnya Pak Komang berapa? Untuk stafnya sekarang kurang lebih 6 sampai 7 orang Pak. Bayangkan Bapak Ibu, 6-7 orang dikelola anak usia 20 tahun ya, yang mereka bisa membanyak kegiatan selama kurang lebih 3 tahun dan kegiatan plus kegiatan lapang ya, Mbak Komang ya, pemberdayaan anak-anak juga ya, anak-anak di lapangan, rumah belajar dan segala macam. Jadi ini fakta Bapak Ibu, saya tidak berteori ini. Demikian juga di Gamal Institute. Gamal Institute itu juga dikelola oleh usia antara 20 ya. Oh enggak, malah 17 ya. Paling muda itu konten kreator 17 sampai 20. IIS itu berapa ya? IIS 13 ya? 23 ya? Ya, 23 Bapak Ibu. Dan itu tidak hanya mengelola itu, tapi memfasilitasi berbagai komunitas. Ya, membangun kerjasama, bayangkan Pak, usia 20 tahun itu ya, Soraya itu 20 tahun Bapak Ibu, dia memfasilitasi kemitraan yang nilainya itu miliaran Bapak Ibu. Ya, kalau saya mungkin kalau udah mempertemukan orang yang sini orang hebat, saya udah gemeteran. Aduh, gitu. Saya ngomong apa gitu ya. Ini bayangkan Bapak Ibu umur 20 tahun menjumpakan orang, mereka bermitra. Ya, ada juga Mbak Is ya, kalau nggak salah Mbak Komang ya. Nah, yang hebatnya lagi Bapak Ibu, ya mereka ini kemudian bisa menumbuhkan, yang tadi saya bilang, menumbuhkan lagi anak-anaknya. Kalista Foundation menumbuhkan si Point Consulting ya, betul ya. Dan Trisi, kemudian Kamasi membentuk ada lagi beberapa lembaga, di bawahnya itu ada sekitar 6 lembaga lagi Bapak Ibu. Dan itu pure adalah ide-idenya mereka-mereka ini, ya, yang muda-muda. Mereka kemudian menciptakan ide mereka sendiri. Dan mereka membentuk tim secara virtual dan offline, ya. Seperti Kalista ini sudah membentuk kantor di Bali ya, kemudian mempunyai pos-pos yang ada di Bandung dan juga di Solo, Bapak Ibu. Jadi itulah kelebihan teman-teman di Gen Z ini ya. Jadi artinya itu satu fakta Bapak Ibu ya. Saya tidak bicara teori ini, saya merasakan betul ya, eh, luar biasa. Dan saya juga mau cerita Bapak Ibu bahwa Gambang Institute itu pada awalnya adalah ya sama seperti lembaga kita secara umum, yaitu adalah lembaga yang offline yang berpikir bahwa eh, kegiatan itu ya harus tatap muka, harus ini gitu ya, harus kita kalau pelatihan harus ke lapangan Bapak Ibu ya. Nah, tapi ketika COVID Bapak Ibu yang seharusnya Gamal Institute sudah harus tutup ya, karena kita betul-betul tidak bisa lagi beraktivitas. Tapi karena kreativitas anak-anak Gen Z Bapak Ibu, Gamal Institute tuh akhirnya bisa survive. Ya, terjadi transformasi dari offline ke online, muncullah Gamal TV, muncullah webinar, muncullah mereka menggunakan Instagram untuk live, mulailah mereka membentuk komunitas-komunitas, membuat koperasi online. Itu semua adalah ide dari anak-anak Gen Z, Bapak Ibu. Jadi, artinya yang mau saya sampaikan adalah Gen Z ini adalah satu kekuatan, Bapak Ibu, ya. Dan ya tentu kita harus harus apa ya, harus mempunyai satu mindset yang tepat ya, agar kita bisa memberdayakan mereka, gitu ya. Tapi kalau kita tidak memberdayakan mereka, Bapak Ibu, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk membesarkan dan meledakkan organisasi kita. Tantangan kita ke depan ya, saat ini Bapak boleh lihat semua startup segala macam itu sudah mulai datang dari luar negeri, Bapak Ibu, yang betul-betul canggih gitu ya. Bahkan beberapa startup itu adanya di luar negeri, tapi memberdayakan anak-anak kita ya. Beberapa perusahaan-perusahaan di bidang programming ya, kalau nggak salah Pak Komang ya, itu sudah memberdayakan orang-orang di Indonesia ini. Banyak anak muda kita dimanfaatkan di luar negeri. Yang notabene mereka hanya punya ide, konsep. Kalau kita tidak, Bapak Ibu, kita punya barang, kita punya orang yang berkemampuan, punya sumber daya, tapi kita tidak bisa memanfaatkannya. Karena apa? Isu SDM dan kompetensi. Ya, karena kita tidak memberdayakan Gen Z yang sudah ada. Yang kedua kompetensi, karena kita merasa tadi pimpinan selalu benar, pimpinan tidak pernah salah, dan Gen Z itu selalu kita anggap sebagai anak-anak mami, anak malas, anak baper dan segala macam. Jadi ya ini tantangannya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya tanya, kenapa Pak koperasi saya tidak berkembang? Kenapa BUMDes saya tidak berkembang? Kenapa UKM saya itu? Ya saya tinggal tanya, Bapak punya 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 apa nggak? Gen Z nggak? Pasti nggak ada. Pasti isinya itu usia-usia 40 kayak seperti 50 Bapak Ibu yang notabene nanti mereka berdebatnya itu tidak akan ada selesainya karena mereka berputar di lingkup yang sangat terbatas. Gitu ya.
Jadi itu Bapak Ibu barangkali yang bos saya sampaikan, intinya saya percaya dan saya berharap juga Bapak Ibu boleh memberdayakan Gen Z untuk pengembangan usaha Bapak sekalian ya. Tapi tadi kembali membutuhkan satu pendekatan yang berbeda dengan cara kita dulu Bapak Ibu. Jadi tidak bisa cara kita dulu ketika kita dipimpin oleh pimpinan kita terapkan kepada mereka. Zaman sudah berubah. Ya, itu barangkali Bapak Ibu ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, Pak Komang. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Hendra atas pemaparannya. Jadi itulah tadi ya Bapak dan Ibu sekalian pentingnya memberdayakan Gen Z dalam sebuah organisasi. Baik, selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Dipersilakan untuk Bapak dan Ibu sekalian yang mempunyai pertanyaan bisa raise hand terlebih dahulu atau langsung mengaktifkan audionya. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Bisa raise hand atau langsung mengaktifkan audionya. Dipersilakan Bapak dan Ibu. Baik, dari Devina, silakan Ibu atau Bapak. Baik, terima kasih Mbak Komang. Mohon maaf izin off cam. Izin Pak Hendra, izin bertanya. Ya. Kan kalau yang dibahas tadi kan untuk pimpinan yang harus memiliki Gen Z gitu ya. Kalau sebagai saya yang Gen Z nih Pak, izin Pak dulu saya juga termasuk binaan Bapak. Terima kasih banyak udah membina sampai sekarang. Mungkin yang saya tanyakan Pak, bagaimana kami para Gen Z ini menempatkan diri untuk ketika pimpinannya tuh masih yang otoriter, Pak. Gitu aja sih, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, oke. Ya, ini saya mau perkenalkan Mbak Devina pernah magang di Gamal ya, Mbak Devina ya. Betul, Pak. Nah, sekarang sudah jadi kepala cabang kantor pos ya, betul ya, di Kalimantan Timur ya, Mbak Devina ya. Di Kalimantan Selatan, Pak. Kalimantan Selatan ya, ya hebat-hebat salut-salut ya. Ya, memang itulah Mbak Devina tantangannya ya, ketika Gen Z itu bertemu dengan pimpinan yang katakanlah otoriter. Nah, ya, cuman kan memang ini kan pilihan ya. Nah, ketika misalnya ada pimpinan yang katakanlah mempunyai Gen Z, lalu dia tetap menerapkan itu ya hanya dua kemungkinan ya, kemungkinan Gen Z-nya stres, ya, lalu tidak ada efeknya ke organisasi. Yang kedua, ya bisa jadi Gen Z-nya akan mengikuti, tapi juga tidak akan ada faedahnya buat organisasi, gitu ya. Jadi memang ya inilah ya, memang penting juga ya edukasi-edukasi kepada seorang pimpinan ya, terutama menghadapi situasi yang berubah. Nah, tapi ya tadi yang kemungkinan yang akan terjadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ketika ada pimpinan yang tidak merubah gaya kepemimpinan sudah terpaku seperti tidak mau berubah ya otomatis tadi organisasinya akan tersisih dengan sendirinya gitu ya. Coba kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian ya begitu banyak perusahaan-perusahaan besar yang kita kenal itu tadinya berjaya ya ketika dia tidak melakukan perubahan atau melakukan transformasi dalam sistemnya ya dia tersisih ya. Kita udah dengar sosro gitu ya segala macam. Nah saya mau cerita begini Bapak Ibu ya. Saya pernah satu kali jadi saya pernah mengunjungi Sinarmas ya satu divisi Sinarmas ya dalam rentang 20 tahun. Ketika 20 tahun yang lalu saya ke satu Sinarmas tertentu, memang mereka itu menerapkan sistem feodal, ya betul-betul keras gitu ya, karena memang mereka banyak mempekerjakan orang-orang dari generasi. Tapi yang saya bingung adalah Bapak Ibu ya, begitu sekarang saya datang, itu isinya itu adalah usia 20 sampai 23 tahun. Dan mereka itu cara ngomongnya pimpinan, itu udah kayak teman. Bisa bercanda, ketawa, dan suasana musik ya di kantor mereka itu dibuat musik yang kekinian gitu ya. Jadi pakaiannya juga fancy, tidak terlalu kaku, tidak terlalu didirikan, dan produktivitasnya luar biasa Bapak Ibu ya. Ya, jadi memang ternyata di Sinarmas itu ada pelatihan kepada pemimpin. Ya, jadi mereka dilatih secara terus-menerus sehingga akhirnya mereka punya kompetensi ya di dalam mengelola Gen Z gitu. Jadi memang itu tantangan Mbak Devina ya. Memang tidak mudah ya ketika anak-anak seperti Gen Z itu berada dalam situasi toksik ya memang ya namanya kita di sebuah organisasi memang tidak mau kita harus beradaptasi ya bagaimana mau tidak mau kan begitu ya. Ya, tapi biasanya nanti momentum itu akan muncul ketika bos itu sudah mentok, dia udah bingung, baru dia
dia nggak temu apa, barulah dia pasrah, dia give up, udah deh, siapa yang bisa bantu saya? Nah, biasa disitulah Gen Z itu akan muncul. Itu barangkali Mbak Devina. Baik, bagaimana Mbak Devina? Apakah sudah terjawab? Sudah, Mbak. Pak, kok. Terima kasih. Ya, oke, makasih Mbak Devina. Silakan selanjutnya Bapak dan Ibu yang mempunyai pertanyaan bisa langsung raise hand atau ditanyakan melalui room chat ya Bapak dan Ibu sekalian, dipersilakan. Halo Pak Asep, apakah ingin bertanya? Silakan Bapak dan Ibu sekalian yang mempunyai pertanyaan bisa langsung raise hand atau menanyakannya melalui room chat. Silakan Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak Iwan yang sudah mengaktifkan kamera dari tadi, Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Silakan Pak Iwan. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, Pak? Baik, mungkin karena belum ada dari saya mungkin ya, Bapak Hendra untuk pertanyaannya. Jadi mungkin seperti yang Pak Hendra sampaikan tadi, peran Gen Z ini ada plus minusnya ya Pak ya dalam sebuah organisasi. Namun ketika misalnya Gen Z ini memang dia banyak potensinya dan juga apa namanya cepat beradaptasi sama teknologi. Namun bagaimana menyikapinya Pak Hendra saat minusnya yang gampang baper itu Pak? Ya, Sedangkan kan nggak semua pimpinan bisa memahami hal tersebut Pak. oke. Oke, jadi gini Mbak Komang, saya selalu mengatakan Gen Z itu adalah generasi kehilangan sosok orang tua. Kenapa? Orang tua sekarang itu seringkali ya mungkin karena kebutuhan besar ya Mbak Komang ya, uang sekolah mahal begitu ya, betul ya. Kemudian kebutuhan mahal ya, akhirnya ibu bapaknya itu seringkali tidak hadir ya, sehingga dia tidak merasa punya orang yang ajak ngobrol, kurang diperhatikan gitu ya. Jadi salah satu sebenarnya, jadi anak-anak ini sebenarnya ada punya satu semacam ketidakpercayaan diri juga ya dalam menghadapi dia pede itu kalau dia di ruang publik, tapi ketika dia berhadapan dengan dia tidak punya keterampilan apa ya, karena dia tidak diberikan bekal ya. Karena biasanya kan anak-anak itu kan terbentuk mentalitasnya kan dari orang tua ya, rasa sayang, perhatian, dukungan, kadang juga perlu dimarahin sesekali gitu ya. Nah, sehingga seorang pemimpin untuk Gen Z itu dia harus mempunyai peran ganda ya. Jadi dia harus bisa jadi seorang leaders, dia bisa jadi seorang bapak, bisa jadi seorang teman. Ya, jadi mungkin ini pengalaman saya dia, mungkin barangkali Mbak Komang, ada kalanya saya sebagai sahabat, saya bisa dengar curhatan anak-anak Gamal, anak-anak Kalista gitu ya. Sesekali saya jadi teman, saya bisa bercanda-canda. Tapi sekali saya tegas sebagai seorang pemimpin. Jadi memang harus bisa itu, karena ketika mereka itu merasa mendapatkan support, ya, mendapatkan emosional support, mendapatkan wejangan, mendapatkan wawasan begitu ya, dia mendapatkan dukungan ya secara personal, maka dia akan lebih kuat, mentalitasnya lebih kuat gitu ya. Jadi ketika pun misalnya dia mendapatkan tekanan, dia yakin nanti dia akan disupport, dia punya orang tua ya dalam arti pimpinannya yang akan mendukung dia tidak akan ditinggalkan. Kan begini ya, jadi misalnya anggaplah suatu kali misalnya saya menegur katakanlah Mbak Komang, tapi Mbak Komang tahu bahwa saya itu apa ya, saya tidak akan mungkin, dia percaya dengan saya tidak akan mungkin mencurangi dia gitu. Jadi kita ada ikatan emosional sehingga dia percaya dengan kita. Walaupun dia ditekan, dia tetap pede, dia tidak akan baper. Betul Mbak Komang ya? Nah, jadi itulah yang harus diminta. Jadi di sekarang ini tidak lagi kita berperan sebagai orang tua atau seorang pemimpin kayak raja gitu ya. Apa kayak raja gitu. Kemudian lalu tidak ada komunikasi. Kalau perlu kita ditakutin, nah itu yang tidak itu akan jadi toksik buat anak-anak Gen Z gitu ya. Jadi tuh ya harus gitu Mbak Komang ya. Jadi harus bisa jadi teman, jadi sahabat ya. Kadang-kadang dia akan cerita ke kita tentang pacarnya, ya apa boleh buat kita dengerin aja
Tambah menghakimin ya. Kadang-kadang dia cerita tentang curhatan yang nggak masuk akal ya nggak apa-apa kita terima aja kita dengar. Tapi sebagai ada masanya kita sebagai seorang pimpinan, sebagai orang tua. Nah, itulah yang ketika mereka merasa mereka diperhatikan dan mereka yakin sama pimpinan mereka akan kuat. Dia akan betul-betul mempunyai mentalitas yang lebih kuat. Itu barangkali Mak Komang. Ya, terima kasih Pak Hendra atas tanggapannya. Berarti secara nggak langsung seorang pimpinan ini juga harus masuk ke dalam apa namanya hubungan personal gitu ya Pak. Ada ikatan personalnya. Ya, karena Gen Z itu kan adalah generasi tanpa orang tua, gitu ya. Jadi orang tua itu sebenarnya tidak hadir. Jadi mereka itu sebenarnya tidak punya kepercayaan diri, tidak punya percaya diri sama orang yang terutama yang lebih tua. Sehingga kadang-kadang Gen Z ini kan punya rebellion ya. Mereka punya jiwa-jiwa pemberontakan gitu ya, nganggap tidak adil begitu. Nah, kepercayaan itu harus dibangun, gitu ya. Jadi ini saya cerita nih Bapak Ibu ya, saya punya staf ada berapa nih Pak Komang? Tim saya di Kalista. Itu saya tahu semua keluh kesah mereka, orang tua mereka siapa, beban mereka seperti itu. Kita curhat cerita gitu ya, cerita-cerita begitu ngobrol ya ya itu gitu tanpa kita menghakimi gitu. Kadang-kadang kita bercanda sebagai seorang teman gitu ya. Jadi memang mau tidak mau itu adalah tuntutan yang nah, jadi kalau Bapak Ibu misalnya pernah pergi ke organisasi ala-ala Amerika gitu ya, itu temannya bosnya seperti teman. Mereka bisa saling nongkrong, pergi nonton bareng dengan anak buahnya, habis itu, tapi besok mereka kerja, dia bisa keras gitu. Nah, itu yang harus diseimbangkan. Nah, kalau kita kan enggak, kadang-kadang pimpinan itu udah seperti raja. Begitu ada komentar, kau lemah kali mentalmu masa itu aja, langsung digitunya jatuh lah, jatuh mental lah. Misalnya curhat di Pak, aduh masalah kayak gitu aja kok langsung down. Apa kayak gitu, As? Nah udah pakai gitu. Nah, gennya makin down, bukan lagi makin semangat. Alah pacar-pacaran apa itu pacar-pacaran? Nice, Bapak Ibu, jangan bikin begitu. Mungkin zaman kita mungkin pacar udah lewat karena kita udah punya anak 4. Tapi buat dia itu dia galau gitu ya. Jadi kalau kita bisa melempangkan pikiran mereka, Bapak, kreativitasnya akan keluar. Coba aja Bapak bayangkan ya. Kita Kenapa kita tidak kreatif Bapak Ibu ya? Milenial karena kita kerja dengan tekanan. Tekanan itu hanya membuat orang akan menjadi patuh dengan aturan, tapi tidak menjadi kreatif. Setiap hari kita takut, aduh dimarahin. Ya kan kita sering gitu. Ingat nggak Bapak Ibu kalau kita kerja di kantor, kadang-kadang format surat kita aja dikomentar, kenapa ukuran suratmu 3 kali 3 senti, harusnya 3 kali 4 senti. Ukuran surat aja dipersoalkan Bapak Ibu, gimana kita nggak stres? Kan gitu ya. Tadi karena pimpinan selalu benar, Bapak Ibu ya. Jadi itulah barangkali strategi kita untuk menghadapi Gen Z. Begitu Mbak Komang. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya. Dan di sini sudah ada yang ingin bertanya lagi dari Eka Santi. Selamat siang, perkenalkan saya Eka sebagai mahasiswa Gen Z di sini. Saya ada pertanyaan mengenai bagaimana cara menyikapi atasan yang terkesan memandang remeh atau enteng karena menganggap Gen Z lebih muda dari karyawan yang lain tanpa merendahkan harga diri sendiri dan mengurangi rasa tidak hormat kepada atasan. Terima kasih sebelumnya. Salam Ya, ditanggapi, Pak. ya, jadi ada dua ya caranya. Yang pertama itu memang bisa jadi organisasi kita tuh memang toksik ya, memang tidak memberikan ruang kita berkreasi. Ya, ya tentu itu kan pilihan Mbak Komang seperti tadi saya bilang. Ya kalau kita butuh uang, ya ada beradaptasi lah. Kita butuh pendapatan, beradaptasi lah. Tapi kalau kita rasa itu sudah sangat merusak kita, ya carilah tempat yang lebih baik. Kan begitu. Ini saling sederhananya. Untuk ini kan saya harus bicara dengan Gen Z nih. Tapi tapi ketika juga misalnya pimpinan memberikan kita kepercayaan, ya buktikan gitu ya, buktikan dengan kinerja. Nah, cara lain adalah teman-teman, ya sekarang ini kan tidak ada batasan kita untuk memperlihatkan kinerja kita, ya. Yang tidak boleh itu kita menunjukkan kita, misalnya apa ya, misalnya kita menunjukkan tadi seperti dibilang kita menunjukkan bahwa kita hebat itu dengan menjatuhkan orang di pertemuan atau ini tidak perlu. Misalnya gini, saya merasa punya konsep, ya udah buatkan konsep, buatkan tulisan, paling tidak kita publish di blog kita, kan nggak masalah. Kita punya ide kreatif, ya sekarang ini nah, salah satu lagi ya mungkin untuk Gen Z nih ya teman-teman sekalian, selalu manfaatkan media yang ada untuk menunjukkan kemampuan kalian, ya. Jadi saya juga sering bilang begini ke Gen Z, katanya bisa komunikasi, udah tunjukkan dulu mana hasil kerjamu. Nah, kadang-kadang mereka tidak bisa menunjukkan gitu ya. Jadi kalau kalian merasa bahwa kalian pinter, ya tunjukkan, show up gitu ya. Tapi dalam forum kan sekarang ini banyak media, ya nggak seperti kami dulu nih.
Kami misalnya mau jadi narasumber ya harus ada forumnya. Nunggu forumnya adalah kalau kalian kan gampang punya YouTube bisa. Misalnya kalian merasa pintar di bidang IT ya show up, ceritakan pengetahuan kalian di YouTube, di blog, ya, Instagram. Ya sekarang ini banyak orang-orang yang sekarang ya sekarang ya sekarang aja ya teman-teman ini untuk Gen Z ya banyak yang tiba-tiba jadi pakar kesehatan yang tidak punya ini bisa gitu hanya karena dia posting-posting aja gitu ya bisa kita anggap sebagai pakar. Nah jadi tunjukkan kemampuan kalian melalui media yang ada gitu. Tapi ketika kalian dalam satu organisasi memang sistem yang tidak memberikan kalian ruang untuk bisa menunjukkan kemampuan kalian ya pilihannya cuma dua. Kalian beradaptasi kalau kalian butuh uang ya kalian harus patuh itu memang sudah hukumnya begitu. Kalau kalian tidak kuat ya kalian harus cari tempat yang lebih cocok gitu ya begitu. Tapi saran saya kalau memang kalian punya kemampuan ya show up lah, tunjukkanlah kemampuan kalian melalui media yang ada ya. Jadi sering juga begini Mbak Komang ya harus sampaikan dan juga Gen Z ini merasa pinter nggak boleh juga aku pintar nih Pak aku bisa begini. Oke menurutmu ya tunjukkan ya dong ya. Nah, tunjukkan melalui YouTube kah, melalui ini, tunjukkan kreasi. Itu barangkali Mbak Komang. Baik, terima kasih atas tanggapannya, Pak Hendra. Ya, Bagaimana Eka bisa diterima jawabannya? Baik, saya rasa sudah ya. Dan ini ada pertanyaan, mungkin sekaligus pertanyaan terakhir ya Bapak dan Ibu, karena mengingat waktu kita sudah lewat 18 menit. Ini pertanyaan dari Iwan. Perkenalkan saya Iwan Alimuddin dari Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Pertanyaan saya, bagaimana cara merubah pola pikir untuk karyawan yang sudah berumur di atas 35 tahun? Bisa langsung ditanggapi, Pak. ada. Nah ini kendala Bapak Ibu ya. Jadi saya ini sudah sering kali membina ya banyak komunitas Bapak Ibu. Kalau sudah generasi di atas 30 itu Pak, memang sudah tidak bisa diubah Pak. Diubah itu hanya pakai senjata Pak. Habis itu diperiksa baru bisa berubah. Dia hanya bisa berubah kalau ya dari diri yang bersih. Jadi gini Pak, jadi saya udah lihat Pak ya, ini kita cerita terlepas percaya tidak mau terima apa nggak terima. Misalnya contoh begini, ya, kita katakan saya kan sering punya pengalaman petani. Petani Bapak Ibu kalau sudah di atas 35, kita merubah perilaku itu setengah mati tidak akan bisa berhasil. Yang bisa adalah kita beradaptasi dengan kemampuan kita modifikasi. Ya, Bapak coba cek lah nanti. Bapak diajar itu nggak akan ada gunanya. Kecuali dengan cara Belanda dipakai ternyata aku berubah nggak? Kalau aku tembak nih, baru dia berubah Pak. Kalau jadi kalau orang-orang Pak di atas usia 30 ya apa namanya itu kalau menurut saya apa itu ya. Jadi menurut saya itu orang hanya bisa berubah di usia 30 ke atas itu kalau satu terjadi krisis. Jadi contoh begini Pak, kalau ada orang kena narkoba Pak atau kecanduan, kalau nggak dia kena tangkap polisi Pak atau kena dia mau skoi tidak akan pernah berubah. Pegang kata-kata saya Bapak Ibu. Kita mau diceramai pakai kiai, pakai pendeta, pakai nggak akan berubah Bapak Ibu, karena itu sudah mendarah daging. Orang yang sudah biasa malas, Bapak mau pakai apapun kasih motivator nggak akan berubah Pak. Kecuali apa? Kecuali istrinya tiba-tiba nggak punya uang, baru dia stres itu. Tekanan lah yang bisa merubah orang untuk berubah. Kalau hanya kena himbauan Bapak Ibu, tolonglah berubah Pak, ya. Karena kita nggak akan bisa Pak, ya. Makanya saya lo katakan, agen perubahan itu adalah di usia 20 ke bawah, ya. 20 ke bawah itu agen perubahan itu. Tapi kalau kita mau mengharapkan perubahan Pak, aduh, di usia 3, bukan saya akan meredakan Bapak Ibu, setiap kita pasti punya kan, tapi itu dia sudah punya mindset ya. Kalau dia memang mindsetnya orang yang kreatif ya, dia akan bertahan sampai kapanpun. Tapi kalau sudah 35 Pak, orangnya sudah malas, sudah ya mau diapain nggak bisa Pak. Mau kita bilang apapun nggak bisa Pak. Itu hanya pakai tentara, pakai senjata atau dibikin dia sekarat dulu Pak. Dia mengalami krisis dulu baru dia berubah. Terjadi goncangan baru dia berubah. Contoh Pak, misalnya orang orang yang sudah punya mentalitas misalnya birokrat misalnya gitu ya, yang sudah biasa kerja itu karena sudah nyaman dengan gaji, kalau menjadi entrepreneur nggak akan gampang Pak. Kecuali apa? Kecuali dia dipecat, dia mengalami krisis, anaknya harus punya uang, dia harus berpikir keras gimana caranya dia jadi pengusaha. Itu yang bisa membuat dia sukses. Itu barangkali ya. Ya, bagaimana Bapak Iwan? Jawabannya sudah bisa diterima?
Baik, Bapak dan Ibu, mungkin kita buka lagi ya sesi diskusi karena saya yakin masih banyak sebenarnya yang ingin bertanya sampai pukul 15.30. Jadi 9 menit lagi ya Bapak dan Ibu sekalian. Silahkan dimanfaatkan waktunya buat Bapak dan Ibu yang ingin bertanya ataupun ingin sharing. Silahkan Bapak dan Ibu. Ada yang mau lagi Bapak dan Ibu? Baik, mungkin sembari menunggu ya Bapak ya, saya izin bertanya kembali. Mungkin seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan, bagaimana cara mengubah mindset orang yang udah usianya 30 ke atas, dan itu mustahil ya Pak Indra, perlu dikasih senjata. Tapi kalau di lingkungan kerja kita tidak bisa apa namanya menutup mata dan telinga ya Pak. Pasti ada berbagai jenis generasi. Itu bagaimana caranya mengkolaborasikan agar tetap berjalan dengan baik-baik aja organisasi itu, Pak? Ya, jadi tentu kan ada namanya gini, dia di setiap level usia itu ada kelebihannya. Dan kadang-kadang ini tergantung setiap perkembangan orang. Umur 40 ke atas itu sudah harus umur sebagai seorang yang matang secara emosional. Dia harus bisa menjadi inspirator, ya. Paling tidak kalau kita bicara bahwa 40 itu ada di sebuah organisasi, dia sudah harus selesai dengan dirinya. Dia sudah harus bisa berpikir untuk membina orang, memberdayakan orang. Dia sudah punya, jadi pengalaman hidup itu sudah membuat dia menjadi lebih bijaksana. Itu seharusnya. Hanya persoalannya ada juga di usia begitu masih kekanak-kanakan, Komang. Dia masih butuh penghargaan, masih mikir apa gimana dia bisa terkenal, bisa punya populer itu ya. Berarti kan tidak matang. Sama halnya juga di usia yang masih tadi, yang harusnya kita misalnya pengen dia kreatif, yang harusnya Gen Z itu katakanlah dia harus punya kreativitas, punya kemauan belajar, ternyata ada juga yang males, ada juga yang tidak kreatif ya. Jadi artinya setiap umur itu punya perannya masing-masing ya. Umur 70, umur 50 ke atas itu adalah sudah bicara tentang visi besar, sudah bicara tentang kebijaksanaan ya. Itu bicara tentang kebijaksanaan. Jadi lebih bicara tentang kenapa sih kita bekerja, apa sih tujuan kita hidup ya. Kenapa sih kita harus melakukan pekerjaan ini, apa tujuannya, apa manfaatnya buat komunitas ya. Jadi menginspirasi. Umur nanti 50 ke bawah, ke 30 itu bicara tentang how kita itu pengalaman, bagaimana berinteraksi dengan orang, bagaimana menghadapi tekanan, ya itu lebih bicara hal-hal yang lebih teknis ya. Bagaimana kita apa ya, lebih kepada memberikan semacam drive kepada yang muda untuk menghadapi ketidakpastian ya. Karena ini jam terbang nih ya. Gimana kita menghadapi ini tentang value, tentang nilai-nilai gitu ya. Nah, baru yang di bawah ini bicara tentang teknik. Nah, persoalannya adalah ini seringkali peran ini berbolak-balik Bapak. Kadang-kadang nanti yang anak mudanya lebih dewasa daripada yang tua. Yang tuanya kelakuannya sama kayak anak kecil. Ya, atau juga ya anak kecil juga yang masih remaja ini sosok udah lebih tua ya, ini berbalik-balik begitu ya. Berbalik-balik. Ya, ketika contoh sekarang kan banyak nih orang muda ngerasa dia sudah pintar nih, sudah bisa menjadi pemimpin, tidak bisa. Jadi banyak juga anak muda tidak bisa mengukur dirinya, ngerasa dia sudah bijaksana, tidak bisa. Kebijaksanaan itu tetap jam terbang. Makanya kita selalu harus menghormati orang yang lebih tua. Kenapa? Karena memang jam terbang, pengalaman hidup itu tidak bisa dibeli, Mbak Komang. Itu tidak bisa dipelajari. Ya, jadi yang tua dibutuhkan wisdom. Organisasi itu butuh visi, ya, butuh orientasi gitu ya. Visi itulah yang diwariskan. Jadi misalnya kita mempunyai misalnya saya udah mewariskan visi bahwa Kalista begini-begini gamal. Itulah yang harus diterjemahkan ke anak dan itu harus diwariskan. Kalian nanti akan mewariskan lagi kepada generasi berikutnya. Begitu seterusnya. Itulah tugas orang yang sudah tua, ya. Tapi kalau umur misalnya seperti saya masih bilang gini, gimana Mbak Komang ya caranya supaya saya terkenal? Aduh, gimana ya supaya saya nih jadi populer ya, jadi selebgram. Aduh, udah kacau nih, udah bahaya nih Mbak Komang. Itu udah celaka itu. Aduh, saya ini terkenal nggak sih Mbak Komang? Saya ini, aduh, kira-kira berapa orang sih yang mengenal saya? Ampun, kalau di umur segini Mbak Komang, saya masih berpikir seperti itu ya mohon maaf. Ini sama kelakuannya berubah-ubah ini gitu ya. Jadi itu yang penting. Jadi makanya semua semua dimensi umur itu mempunyai perannya masing-masing. Jadi kreativitas pertumbuhan itu harus ada di Gen Z. Milenial itu adalah memberikan pengalamannya untuk nilai-nilai value ya segala macam gitu ya tentang bagaimana menghadapi ketidakpastian. Ya, seperti saya kan milenial nih. Saya ngajari misalnya Mbak Komang bagaimana menghadapi ketidakpastian, bagaimana menghadapi begini, menguatkan teman-teman, memotivasi kalau kalau katakan dapatkan goncangan. Nah, ada yang lebih tua lagi. Saya kan ketemu yang lebih tua, dia kan cerita Indonesia ini akan besar kalau kalian begini, bahwa kalau pendidikan ini. Jadi kita dikasih lagi tentang
paradigma. Dulu orang tua kita berjuang untuk kalian itu nilai-nilai itu yang diwariskan dari yang tua. Jadi itu barangkali Mbak Komang ya yang diperlukan antara lintas generasi. Jadi tidak bisa dibilang Gen Z itu nggak bisa. Makanya kalau ada orang tiba-tiba ngerasa saya ini udah layak jadi pemimpin, nggak bisa. Pemimpin itu tidak bisa atau seorang wisdom driver itu tidak bisa berdasarkan pendidikan. Itu jam terbang. Begitu Mbak Komang ya. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Hendra atas tanggapannya. Silakan Bapak dan Ibu, satu orang lagi mungkin yang ingin bertanya sebelum kita akhiri. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya sebelum kita akhiri dengan closing statement dari Pak Hendra. Silakan Bapak dan Ibu. Baik, apakah sudah aman Bapak dan Ibu? Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya, saya rasa sudah cukup dan aman ya Bapak dan Ibu untuk sharing pada hari ini. Dan sebelum ditutup, saya persilakan Pak Hendra untuk memberikan closing statement. Silakan Pak. Oke, makasih Mbak Komang. Jadi kembali lagi saya menyampaikan Bapak Ibu bahwa dari pengalaman saya membina berbagai komunitas dan melihat persoalan-persoalan yang terjadi ya, saya akhirnya menyimpulkan bahwa begitu banyak UMKM, BUMDes, koperasi, PT, CP, apapun itu yang tidak berkembang karena kita memang menghadapi dua masalah. Satu masalah SDM dan kemudian masalah kompetensi. Nah, masalah SDM itu adalah karena kita tidak memasukkan energi yang mendorong perubahannya itu adalah generasi Gen Z. Ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Gen Z itu mempunyai kekuatan luar biasa dari sisi teknologi, kemudian bagaimana mendorong globalisasi, ya dan mereka adalah energi perubahan gitu ya. Tapi masalahnya ya tadi kita belum punya kompetensi ya tadi kompetensi di dalam hal memberdayakan mereka gitu ya. Nah tadi masalah kepemimpinan ya masalah sistem yang dibangun begitu dan banyak lagi lah yang menjadi persoalan di kita sehingga kita tidak diberdayakan. Jadi tentu tantangan buat buat dari kami ya dari saya secara pribadi kepada Bapak Ibu sekalian ya kalau mau maju ya gunakan Gen Z. Ya, jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu datang ke saya telepon Pak Hendra, kenapa nih? Saya tinggal gampang jawabnya. Bapak punya Gen Z nggak ada, sudahlah, gitu ya. Misalnya Bapak isinya apa? Isinya usia antara 35 sampai 50 ya sudah Bapak Ibu. Nggak akan ada tidak ada perkembangan. Saya bukan merendahkan ya, saya kan juga masuk dalam golongan milenial gitu ya. Tapi saya merasa bahwa untuk mendrive ya, untuk kita beradaptasi dengan lingkungan yang cepat berubah ya kita perlu anak-anak Gen Z gitu. Jadi tantangannya adalah silakan Bapak Ibu berdayakan Gen Z, masukkan mereka dalam organisasi Bapak dan saya tadi sudah sampaikan begitu banyak pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan ya. Mulai dari tadi katakanlah kita bisa mempekerjakan mereka secara online, bisa juga secara WFH dan banyak metode-metode Bapak Ibu yang bisa kita terapkan gitu ya. Dan mungkin sebelum saya tutup barangkali ya, saya mau cerita sedikit ya, bahwa saya sudah merasakan betul ya dahsyatnya kekuatan Gen Z ya, karena mungkin di komunitas yang saya bina, baik itu di Kalista, Gamal Institute, kemudian ada beberapa Panile Indonesia, Pasar Benih, Trisi, Sipain Consulting, apalagi Mbak Komang. Kemudian ada lagi Pasar Internasional, ada beberapa lagi, itu mungkin saya yang paling tua di situ. Selebihnya itu adalah usia 19 sampai 20 tahun Bapak Ibu ya. Dan yang saya rasa luar biasa dahsyatnya adalah saya bisa melihat bagaimana organisasi itu bisa bertumbuh dan berkembang dengan sangat cepat ketika mereka diisi oleh anak-anak Gen Z ya. Jadi saya hanya memberikan drive, memberikan visi, memberikan support secara emosional, menjadi seorang ayah, menjadi seorang teman gitu ya, dan sesekali menjadi seorang pimpinan itu sudah bisa memberikan efek yang luar biasa ya. Dan seperti halnya Bapak Ibu, hari ini kita bisa mengadakan pertemuan seperti ini terorganize dengan sangat efisien. Seketika nanti setelah acara ini langsung ada di Instagram menyebar di mana-mana, Bapak Ibu ini saya tidak tahu menahu itu bagaimana caranya. Saya nggak tahu tuh Bapak Ibu. Maka saya tidak pernah nyusun SOP-nya. Itu disusun langsung oleh Mbak Koman dan teman-teman dan timnya gitu ya. Jadi saya merasakan sendiri ya, efek dari Gen Z luar biasa. Bahkan di Gamal sendiri pun sekian puluh jejaring komunitas yang kurang lebih sekitar 6.000 orang itu dikelola dikendalikan anak yang kita anggap sebagai Gen Z. Mereka yang setiap hari membuat grup ramai, membuat orang berinteraksi dan berkomunikasi. Dan buat saya itu luar biasa ya. Saya juga mengakui saya itu luar biasa. Itu kehebatan dari mereka. Jadi
Kalau saya secara pribadi sudah melihat kelebihannya, ya seharusnya Bapak dan Ibu sekalian juga harus bisa memanfaatkan kekuatan itu untuk pengembangan organisasi Bapak Ibu sekalian. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Pak Hendra atas sharing yang sangat luar biasa pada webinar kali ini ya Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin walaupun secara virtual, boleh saya minta reaksinya ya Bapak dan Ibu berupa tepuk tangan. Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi luar biasa pada hari ini. Semoga apa yang tadi sharingkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mungkin sebelum kita akhiri, Bapak dan Ibu bisa diaktifkan kameranya agar kita bisa melaksanakan sesi dokumentasi. Silakan Bapak dan Ibu diaktifkan kameranya buat Bapak dan Ibu yang tidak berhalangan agar kita bisa melaksanakan sesi dokumentasi. Baik, silakan untuk Bapak dan Ibu yang belum mengaktifkan kameranya bisa diaktifkan. Baik, sudah sebagian besar ya Bapak dan Ibu mengaktifkan kameranya. Baik, untuk Bapak dan Ibu sekalian bisa senyum ya Bapak dan Ibu, bisa ditunjukkan pose terbaiknya. Silakan Bapak dan Ibu sekalian untuk dokumentasi akan saya pandu. Dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, mungkin sekali lagi ya Bapak dan Ibu bisa pose terbaiknya. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah selesai sudah acara kita yang sangat luar biasa ya Bapak dan Ibu sekalian. Semoga webinar dengan topik pemberdayaan Gen Z dalam sebuah organisasi bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Komang selaku pembawa acara pada hari ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama memandu jalannya acara. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, dan sampai jumpa di webinar selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, sampai ketemu lagi Bapak Ibu sekalian. Lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu apa. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku,
kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu